Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan bahas lagi gold ya. Kemarin kalau kita lihat benar ya terjadi ATH kembali. Nah, ini di high ini. Nah, kan terjadi ATH di sini. Oke. Oke, kita akan coba review sedikit apa yang kita analisa kemarin. Kita langsung masuk aja ke time frame H1 ya, karena ini apa namanya, daily juga baru 1 hari untuk minggu ini. Oke, kita awali dari kemarin. Kan kalau kita analisa kan kayak gini ya. Nah, ini kemarin harga itu masih 2 candle ini ya kan, 2 candle ini, dan saya bilang kalau misalkan kita kan punya ini kan, fair value gap kecil ini. Nah, ini masih ingat ya, ini kecil ini. Kalau nanti ya kan, kalau nanti dia mampu close di atasnya fair value gap ini, maka kita bisa mencari peluang buy dengan harapan tuh gini. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ini kan enggak close dan menciptakan, dan ini yang ini saya harapkan menjadi low di antara 3 candle, 1 2 3, sehingga ini menjadi apa, sell set ya kan, menjadi liquidity. Nah, ketika dia turun, dia bisa mendapatkan namanya liquidity kan gitu. Terus saya harap dia nyentuh di sini. Nah, ini kita punya rejection block dan sampai ke sini. Nah, terus kita tinggal cari konfirmasi ke atas gitu. Nah, ini secara apa namanya, APK ya. Nah, terus kita bahas juga nih secara smart money concept. Di sini kita mempunyai apa namanya, low valid, di sini low valid. Sementara kalau di sini secara ICT itu adalah protect low. Nah, kemudian kenapa kok sebentar ya, kenapa kok ini dikatakan low valid? Satu, dia sudah mengambil pullback di sini, kemudian dilanjutkan dengan break high di sini gitu. Maka di sini bisa dikatakan sebagai low valid dalam perspektif internal structure di sini. Oke, itu ya. Nah, namun dalam perjalanannya naik ini hanya sekedar single leg, nggak membuat pullback, maka inducementnya adalah yang ini. Maka besar kemungkinan dia turun ke sini sampai mengesweep ini, ngambil ini. Nah, gitu saya katakan kemarin kan. Nah, bener ini meskipun cuma sedikit ya, sedikit nih di sweep, dan kemudian harga naik dengan displacement candle, membuat apa, di sini kita mempunyai fair value gap ya kan? Terus di sini kita juga punya breaker block ya kan. Nah, ini, dan harga tertahan di sini. Nah, kan cantik kan, sampai akhirnya menyentuh ATH. Oke, seperti itu kurang lebih reviewnya. Dan bagaimana untuk hari ini? Untuk hari ini jelas ya, jelas tentu ya kita akan mencari peluang naik. Namun kan naiknya ini sampai mana, kita yang masih nggak punya data untuk apa namanya, berharap naik sampai kemana. Naik, kita mempunyai high di sini kan sekarang. Ini saya hapus. Nah, oke, itu adalah, ini adalah all time high-nya. Kemudian di mana, di harga berapa ini? 2.956. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau mencari buy di mana dan targetnya di mana? Tentu yang realistis memang ya di all time high ini. Namun dengan posisi saat ini dia kan sudah terlalu dekat. Jadi kemungkinan gini, kita mempunyai di sini inversion, ya kan? Kita mempunyai inversion di sini. Nah, dengan inducement di sini. Nah,
kemungkinan harapan saya ada gerakan di sini naik, ya kan. Kalau di sini nanti sweep di H1, ada gerakan sweep gitu, kita bisa mencari peluang sell dengan target di sini, ya kan. Oke. Nah, dengan sweep ya. Jadi kalau kenapa kok harus sweep? Kalau sweep ini kita lebih nyaman untuk nge-sell. Tapi kalau misalkan break bagaimana? Kalau mampu close di atasnya bagaimana? Kalau mampu close di atasnya sebenarnya kalau ada peluang ya bisa aja. Cuman agak lebih rawan lah gitu ya. Jadi lebih high risk, lebih resikonya itu lebih lebih tinggi gitu. Nah, gitu. Kalau ini break. Nah, kalau justru dia turun sampai ke sini, kita bisa mencari peluang buy di sini, ini. Nah, gitu guys. Ini secara perspektif H1. Sekarang karena apa? Ya, sekarang kalau misalkan dia naik sampai ke sini, maka di sini akan menjadi low valid, ya kan? Ini akan menjadi low valid. Ya, harapan kita ini akan menjadi low valid. Menjadi low valid dengan ya kan? Dengan inducementnya di sini. Dengan syarat apa? Dia ada candle yang mampu close di atas sini, di atasnya all time high ini. Secara apa? Secara H1. Jadi close-nya itu ya di H1, bukan di time frame yang lebih kecil ya. Jadi minimal ada candle yang close di atas ini di time frame, minimal di time frame H1. Begitu. Oke ya, sangat clear kan. Harusnya nih jelas. Jadi nanti saya pribadi nanti akan mencoba mencari peluang sell kalau sweep di sini ada konfirmasi di M5 dengan target inducement. Inducementnya mana? Inducementnya ini. Oke. Nah, gitu. Kalau nanti close di atas sini, saya akan tunggu dia turun ke sini untuk mencari peluang buy. Ya. Ya, kalau misalkan dipaksakan untuk sell jika close di sini ya lot kecil aja lah ya. Teman-teman lot kecil. Kalau saya kan memang pakainya lot kecil jadi santai. Dengan SL lot kecil, nah itu lebih santai gitu. Oke. Itu aja untuk pandangan saya hari ini, dan nggak banyak time frame, saya gunakan cukup 1 jam saja karena ya posisinya ini kalau kita naikkan ke time frame yang lebih tinggi pun susah mau dibaca gimana, karena apa, datanya ya seperti ini aja masih. Nah, ini H4 di H4 seperti ini. Nah, ini makanya saya akan lebih cenderung bahwa harga ini akan naik dulu ini. Secara logika akan naik dulu. Kalau nanti di atas sini dia sideways ya berarti nggak akan turun, dia akan lanjut naik aja gitu. Oke, seperti itu aja untuk video kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.